Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Eka Putra, NIM E1E18020. Pada video ini, saya akan membuat tutorial implementasi coding dalam bahasa Python. Langsung saja ke tutorialnya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang operator, yaitu operator aritmatika. Di sini saya akan membuat variabel. Nah, yang pertama itu adalah penjumlahan. Penjumlahan disimbolkan dengan tanda plus. Di sini saya akan membuat variabel hasil. Nah, untuk pertambahan dia seperti ini. Kemudian pengurangan. Pengurangan dia disimbolkan dengan minus. Kita copy saja kode yang di atas. Nah, untuk minus seperti ini. Maksud saya, nah, untuk pengurangan seperti ini. Kemudian ada bagi. Pembagian disimbolkan dengan garis miring. Kita pelik saja. Nah, kalau bagi, dia otomatis hasilnya akan float. Kemudian ada perkalian. Untuk operatornya kita menggunakan tanda bintang. Nah, seperti ini. Kemudian ada modulus. Dilambangkan dengan apa yang namanya diskon yang begini, seperti lambang untuk yang biasa kita lihat untuk diskon. Nah, modulus ini adalah sisa bagi. Contohnya seperti ini, 4 dibagi 2 bersisa 0. Dan dalam operator aritmatika ini, yang terakhir itu adalah floor division atau pembagian bulat. Dia dilambangkan dengan garis miring 2. Maksud dari pembagian bulat ini yaitu dia menghilangkan angka di belakang koma, jadi hanya mengambil yang angka di depan koma saja. Nah, seperti ini. Dia hanya
tertuliskan 2. Oke, setelah operator aritmatika, itu ada assignment operator. Assignment operator ini tidak jauh berbeda dengan operator aritmatika untuk simbolnya. Cuma bedanya itu, kalau assignment operator ini, dia ditambahkan sama dengan di depannya, depan simbolnya. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke codingannya. Nah, untuk penulisan assignment operator itu seperti ini. Simbolnya dituliskan simbol aritmatika ditambah sama dengan. Untuk hasilnya, nah, hasilnya adalah 6. Kenapa bisa 6? Karena C ini ditambahkan dengan si A. Kalau sebenarnya ini C bisa kita jabarkan seperti ini. Nah, ini sebenarnya sama saja. Untuk pembuktiannya, mari kita coba. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya itu sama. Oke, kemudian itu pengurangan. Pengurangan itu minus 2, karena 2 dikurang 4, itu minus 2. Sama dengan perkalian, pembagian, modulus, dan seterusnya. Oke, yang selanjutnya adalah comparison operator atau operator perbandingan. Operator perbandingan itu biasa kita gunakan di matematika. Operator perbandingan ini sebenarnya lebih efektif kalau kita gunakan di materi percabangan. Tapi karena kita belum masuk ke materi itu, saya akan mencontohkan dengan coding yang lebih sederhana. Oke, langsung saja ke codingannya. Di sini saya membuat variabel A sama dengan 2, B sama dengan 4. Nah, untuk yang pertama, kita menggunakan lebih kecil sama dengan. Nah, kira-kira ini hasilnya apa? Dia akan menghasilkan true, karena A yang bernilai 2 lebih kecil daripada B yang bernilai 4, maka menghasilkan true. Jika kita ganti di sini 1, maka hasilnya akan false. Nah, jika kita ganti 2, true. Kenapa true? Karena di sini A lebih kecil atau sama dengan B. Jadi kalau begini dia akan mencetak true. Kecuali kita di sini kita hilangkan sama dengannya, maka akan menjadi false. Nah, yang kemudian itu lebih besar sama dengan. Di
sini kita ganti dulu 4 jadi 4. Di sini pasti akan mencetak false. Nah, kenapa? Ya karena ini A sama dengan 2, B sama dengan 4, di mana A lebih kecil daripada 4. Oleh karenanya dia akan mencetak false. Kemudian ada lagi ini tidak sama dengan, tapi yang ini sudah tidak digunakan. Yang lebih sering digunakan yaitu tidak sama dengan, itu dilambangkan seperti ini, tanda seru sama dengan. Nah, dia akan mencetak true. Coba kita kalau samakan angkanya, maka dia akan mencetak false. Oh ya, satu lagi yang paling utama itu sama dengan. Ya, yang mengartikan nilai A sama B itu sama, maka dia akan mencetak true. Oke, selanjutnya adalah logical operator. Logical operator mempunyai 3, yaitu AND, OR, dan NOT. Di sini saya akan memperagakan yang pertama itu NOT. Print NOT. Variabel A yang berisi nilai true dan variabel B yang berisi nilai false. Print A, print not B. Nah, kalau kita jalankan kan hasilnya akan menjadi seperti ini. Kenapa di sini false dan di sini true? Karena not itu hanya membalikkan nilai dari variabel yang dinotkan. Contohnya ini not A, kan pertama nilainya itu true, maka diubah menjadi false. Begitu juga dengan yang B. Not B ini pertamanya nilainya false dan diubah menjadi ke nilai true. Oke, sekarang kita yang N. Saya akan membuat variabel terlebih dahulu. Di sini true dengan B, berisi nilai true juga, dan kita print A N B, maka akan menghasilkan nilai true. Bagaimana jika si A itu false tetapi B-nya itu true? Coba kita jalankan. Tunggu, sepertinya tidak kelihatan. Coba kita jalankan ulang. Nah, hasilnya akan menjadi false. Yang kondisi A dan B-nya true, itu tetap true. Tapi ketika A-nya false, tetapi B-nya true, dia akan menjadi false. Terus bagaimana kalau semuanya itu false? Ini kita bersihkan dulu. Nah, bisa kita lihat di sini, kalau semuanya false, dia akan tetap menjadi false. Jadi kesimpulannya, pada N di sini, dia
akan menjadi true jika true bertemu dengan true. Hanya itu. Kalau true bertemu dengan false itu akan menjadi false. Oke, kemudian ini hapus saja. Kemudian itu or. Or tambahkan satu kondisi lagi. Sini true. Satu lagi lah. Yang di sini true. Nah, coba kita jalankan. Oh, tunggu dibersihkan dulu. Oke, coba kita jalankan. Nah, ini yang pertama true bertemu dengan true itu menjadi true. False bertemu dengan false akan menjadi false. True bertemu dengan false akan menjadi true. False bertemu dengan true akan menjadi true. Jadi kesimpulannya di sini, jika di salah satu variabel itu ada nilai true, maka hasilnya akan menjadi true. Oke, operator yang terakhir adalah pattern bitwise operation operator. Bitwise operator ini digunakan untuk mengcompare bilangan binary atau bilangan biner. Di sini operatornya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 operator, yaitu AND, OR, XOR, NOT, dan zerofield left shift, sign, right shift. Oke, yang pertama itu akan kita coba itu yang AND. Contoh saya mempunyai variabel A yang berisi nilai 2 dan variabel B yang berisi nilai 4. Di sini kita bikin variabel baru, yaitu variabel C. A N B. Print. Nah, kalau kita jalankan, maka akan menjadi 0. Kenapa bisa 0? Kan ini kan operasi bitwise itu membandingkan binary. Jadi kita hitung dulu binary-nya. Binary dari 2 yaitu 00, 10. Karena ini kan 0, 1, 2, 3. Jadi 2 pangkat 1 itu 2. Gitu cara menghitung binary. Kemudian ini binary dari 4 yaitu 0, 0, 0. Nah, begini. Ini kenapa bisa menjadi 0? Karena seperti yang kita sudah pelajari di logical operator, di mana yang true, untuk mendapatkan true, nilai true, kita harus mempertemukan nilai variabel yang sama-sama true. Nah, seperti ini contohnya, kita asumsikan di sini nilai true adalah 1. Nah, contohnya sini 0 bertemu 0 itu akan menjadi 0. 0 bertemu 1 akan menjadi 0. 1 bertemu 0 akan menjadi 0. 0 bertemu 0 akan menjadi 0. Maka jika kita desimalkan, ini akan menjadi 0. Ambil contoh lagi. Kita ambil contohnya 2. Jangan 2. Ini kan 4, 6. Kita ambil contoh 6. Jika kita jalankan ini, nah, dia akan menjadi 2. Kenapa? Coba kita hitung. 0 ketemu dengan 0, 0. Oh, ubah dulu anunya, binernya. Biner dari 6 itu 0, 1, 1. Kenapa? Karena kan ini kan 0, 1, 2 pangkat 1, 2, 0, 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 4 tambah 2 itu 6. Nah, kita N-kan sini, antara A dan B, 0 bertemu dengan 0 itu 0, 0 bertemu dengan 1 itu 0, 1 bertemu dengan 1 itu 1, 0 bertemu dengan 0 itu 0. Jadi, kalau kita desimalkan yang ini, itu akan menjadi 2.
Oke, ini untuk N. Kita habiskan terlebih dahulu. Kemudian untuk OR, dia dilambangkan dengan garis lurus. Nah, di sini kita ganti saja. Garis lurus. Coba kita jalankan. Maka hasilnya akan 6. Seperti yang kita sudah pelajari di logical operator, di mana untuk mencapai hasil true itu membutuhkan nilai variabel yang ada true-nya. Biarpun tidak bertemu dengan false, dia akan tetap menjadi true. Di sini kan kalau biner kan itu true-nya itu 1 dan false itu 0. Coba kita hitung di sini. Kita OR-kan dulu. 0 OR 0 itu 0. 0 OR 1 itu 1. 1 OR 1 itu 1. 0 OR 0 itu 0. Jadi kalau kita binarikan itu, kita desimalkan, ini akan menjadi 6. Coba kita ambil contoh lain. 8 0 1 2 3. Berarti di sini 1 0 0. Nah, kalau kita sebelum kita jalankan, coba kita hitung terlebih dahulu. 0 bertemu dengan 1 itu 1. 0 bertemu dengan 0 itu 0. 1 bertemu dengan 0 itu 1. 0 bertemu dengan 0 itu 0. Nah, ini sudah benar. Jadi hasilnya itu 0 1 2 2 3 4 8. Hasilnya pasti akan menjadi 10. Nah, kita bisa lihat sini hasilnya itu 10. Oke, sekarang yang XOR. Oke, XOR. Nah, untuk XOR kita bisa lihat di tabel gerbang logika. Kita lihat di sini. Nah, ini sebenarnya sama kayak yang tadi. N dan ini. Kita lihat di sini karena ini sudah dibahas yang N dan OR. Kita lihat aja yang XOR. Kita lihat di sini. XOR itu untuk mencapai untuk menemukan input yang true, kita memerlukan nilai true di dalamnya. Tapi tidak berlaku ketika true bertemu dengan true. Contohnya kan seperti ini. Ini kan merupakan hasil. Oh bukan, ini bukan hasilnya. Ini hasil dari apa? Nah, kita lihat sini. Jika 0 bertemu dengan ini masih sama nih. Kita ambil contoh lain. Contoh lain itu ini harusnya ubah jadi 1. Berarti ini 10. Nah, ini kalau kita jalankan dia akan menjadi 8. Kenapa 8? Begini. Kalau kita lihat di sini kan dia kan akan menjadi true jika di dalamnya itu ada nilai true. Nih, tapi akan menjadi false jika keduanya itu adalah true. Nah, kita lihat sini. 0 bertemu 1 itu 1. 0 bertemu dengan 0 itu 0. 1 bertemu 1 itu 0. 0 bertemu dengan 0 itu 0. Nah, jadi kalau kita hitung di sini, kita desimalkan, dia akan menjadi 8. Nah, contoh lain. 1. Berarti ini 11. 11. Nah, sebelum kita jalankan, coba kita hitung dulu. Nah, 0 bertemu dengan 1 itu 1. 0 bertemu dengan 0 itu 0. 1 bertemu dengan 1 itu 1. 0 bertemu dengan 1 itu 1. Jadi jika kita desimalkan, ini menjadi 9.
Coba kita lihat. Nah, hasilnya benar 9. Oke, contoh yang lain. Ini not. Oke, kalau untuk penulisan not itu nah, kenapa false? Oh, salah. Kalau di Bitwise itu lambang not. Not itu dilambangkan dengan tanda begini. Nah, di sini tunggu, kita bersihkan dulu. Kita jalankan ulang. Nah, di sini dia akan menjadi min 12. Cara kerja not di Bitwise itu angka angka yang ada di variabel ini akan dijadikan minus dan nilainya ditambah 1. Contohnya kan ini kan nilai dari A itu kan 2. Kalau kita notkan itu akan menjadi minus 3. Nah, seperti itu. Kalau kita ganti sini 5, dia akan menjadi minus 6. Nah, oke, kemudian zero fill left shift. Sebelumnya kita mempunyai nilai A itu 2 dan B itu 4. Print A Nah, ini zero fill left ini disimbolkan dengan garis panah 2 ke kiri. Oke, coba kita jalankan. Nah, hasilnya akan menjadi 4. Kenapa menjadi 4? Coba kita lihat biner dari 2. Biner 2 itu 0010. Nah, ini merupakan biner dari 2. Kan ini maksud dari simbol panah ke kiri 2 kali ini artinya itu menggeser berapa kali yang diminta. Karena saya di sini mintanya 1 kali, berarti 0 ini tidak, berarti begini. Nah, berarti 0 ini akan maju ke depan 1 kali. Tadinya kan posisinya di barisan kedua, deretan kedua dari kanan. Nah, dia akan menjadi deretan yang ketiga dari kanan. Nah, contoh lain di sini kita ambil contoh yang B. Untuk 2. Nah, kira-kira kalau yang B ini kira-kira yang B ini kalau kita jalankan hasilnya akan berapa? Ya, benar, hasilnya akan menjadi 8. Karena ini akan maju 1 kali. Nah, begini. Apakah zero fill left ini hanya bisa menggeser 1 kali? Oh, tidak. Dia bisa menggeser berapapun yang kalian mau. Oh, tidak dong. Nah, semuanya sini saya akan mencoba menggeser 2. Biner dari 2 itu bukan ini. Biner dari 2 itu, nah ini. Coba, ini jawabannya berapa? Yap, benar sekali. Jawabannya adalah 8. Oke, ini untuk yang zero fill left shift. Sekarang kita mencoba yang sign right shift. Oke, dia dilambangkan kan begini. Nah, bagi contoh sini saya akan contohkan 8. Coba kira-kira ini jawabannya berapa?
ini jawabannya adalah 2, karena ini bergeser 2 kali ke kanan. Jadi kita hapus yang kanan 2, tambah di depan 2. Nah, kalau kita desimalkan, ini akan menjadi 2. Oke, satu kali lagi. Nah, di sini saya contohnya akan menggeser A. Saya akan geser 1 kali ke kanan. Dan akan menghasilkan nilai 1. Nah, begini. Oke, mungkin untuk materi operator yang pertama, ya, materi pertama itu operator. Cukup sekian. Untuk materi kedua akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Bye-bye.